Paulus. Anda mengira bahwa entah Paulus, entah Petrus dan para murid, entah mereka yang dipanggil menjadi milik dan pilihan Tuhan adalah mereka yang hidupnya sudah baik? Enggak. Jangan Anda berpikir Tuhan itu jual beli dengan Anda. Dol tinuku, nek aku uripe apik, Tuhan berkenan menyelamatkan. Nek aku uripe elek, Tuhan akan membuangku jauh-jauh. Kuwi pikirane menungso. Jual beli, dol tinuku, transaksional. Romo, apakah dosa saya itu banyak ya? Kok saya pijer cokat sakit saja? Apa saya mau menerima hukuman dari Tuhan? Kuwi dudu Gusti Allah sing kuwi. Amin. Jangan Anda terperangkap pada pikiran transaksional dengan Tuhan. Masa akin menerima hayati man kok ngono? Enggak. Dan itu dikatakan dalam seluruh firman-Nya. Mudengo. Ya. Kudu suwi rumah Gusti. Mudengo nek mudeng urip enteng. Hidup itu akan ringan kalau kita paham dan menghayati dan mengalami Allah seperti yang diimani dalam gereja, bukan dalam diri pada umumnya orang yang merasa bahwa keselamatan itu karena kita berusaha. Yang mengalami bahwa Allah itu menurunkan perintah dan kita harus ngos-ngosan untuk menaati perintah Allah. Soalnya nanti waktu meninggal kita akan diperiksa, diadili seadil-adilnya. Kalau Anda memahami bahwa Allah itu mengadili seadil-adilnya, orang masih mlebu swarga. Amin. Lah kok ngono kok diayati panjenengan kok ngrenggiyak uripe. Allah tidak seperti itu, saudari-saudara. Tidak, karena nek awak dhewe ngukur nanti diadili Tuhan. Romo Agus ya ora munggah swarga, panjenengan kabeh kancaku ning neraka. Iya toh? Siapa yang selama ini menghayati seperti itu? Jujur, ada enggak? Seperti itu banyak orang. Romo kok usaha saya itu mesti gagal terus. Apa anu mergo biyen waktu saya muda itu nakal kok ya Romo. Tegese Anda menghayati bahwa Allah sedang menghukummu. Keliru. Amin. Mari kita lihat surat Efesus itu siapa yang menulis? Siapa? Paulus ya. Paulus ini sapa yang mari kita lihat. Cedelit baik. Wong iki mung spontan tiba-tiba ada dalam pikiran. Paulus ketika dipanggil untuk menjadi murid Yesus, posisinya, keadaan dirinya, apakah dia sedang bertobat, sedang berdoa, sudah meninggalkan cara lama hidup, sudah apa belum? Belum. Lah kok jenengan imane kok dol tinuku? Rumangsane nek awake dhewe apik Gusti Allah apik, nek awake dhewe elek Gusti Allah ya elek. Enggak dong. Paulus belum bertobat. Apa yang terjadi? Bukan hanya belum bertobat, saudari-saudara. Paulus itu sedang ngigit-ngigit, enggak sih? Sadui gitu loh. Dengan orang-orang Kristen penderek dalam Gusti. Dia membawa surat izin untuk menangkap dan menyiksa dan memasukkan dalam penjara siapapun yang dikunani, dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Itu Paulus loh. Ini tidak omong kosong loh, ini kitab suci loh ya. Ya ini bukan Romo Agus. Saya hanya menerangkan. Ketika Paulus sedang kantar-kantar, sedang berkobar untuk menyiksa, menangkap dan memenjara setiap orang yang mengikuti Tuhan Yesus, Yesus datang di tengah jalan, menampakkan diri dalam suara dan mempertobatkan Paulus. Kui iman yang sebenarnya. Amin. Artinya
saya tidak perlu membanggakan bahwa dulu saya menjadi Katolik, sesudah saya itu mencari iman. Saya sudah tahu agama sana, nggak seret. Saya kesini nggak seret. Akhirnya saya menemukan dalam agama Katolik Belgedes. Itu adalah roh Allah yang bekerja untuk Anda. Iman itu tidak kita mencari, tetapi Allah menemukan. Amin. Ini daging-daging lagi ya. Iman itu tidak kita mencari, tetapi Allah mencari kita. Seperti 100 ekor domba yang hilang satu itu loh. Dan menemukannya. Dan siapa yang gembira? Bahkan diceritakan si pemilik domba bergembira, bukan hanya dombanya yang ditemukan. Allah bergembira karena Anda mengimani Allah. Keren banget ini. Keren banget. Bukan apa-apa datang teko repot-repoti orang. Aku gembira karena kamu datang. Maka kalau Anda mau pede, jangan terlalu banyak mikir. Aku wis rong sasi ra teko ya. Isin aku nek teko. Atau nek lingkungan, aku blas ora tau ngetok, mosok saiki ngetok. Nanti dikatakan dengarin. Aku malu. Jangan malu. Ya, karena kalau Anda hadir itu bukan kebahagiaan Anda saja. Setiap pribadi itu bahagia, benar ya? PD apa ini? Memang sebenarnya PD katedral ya. Ya, kita semua bahagia karena Anda hadir. Buh, kowe iki sapa? Amin. Nah, Paulus diperdebatkan oleh Tuhan ketika dia sungguh sedang pada posisi yang sangat berbeda berseberangan dengan kemuliaan Kristus. Hari ini rasaku bacaan pertama itu seluruh teologi iman kita. Mari kita lihat, saya hanya menafsirkan bacaan pertama. Lihat, dengar ya. Sekali peristiwa, bacaan pertama. Saudara-saudara, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau Anda baptis dewasa, atau kalau sekarang kita semua sudah dewasa dan sudah meneguhkan amin kepada iman kekatolikan kita, sebenarnya kita itu kan beralih dari dunia kita dengan segala aneka yang kita percaya dahulu, dengan segala tingkah laku yang membenarkan diri saja, dan kemudian seperti itu. Jadi hidup dalam kedurhakaan. Sesungguhnya kalau tanpa Allah kita itu durhaka loh. Bahkan Santo Markus mengatakan roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Kan biar itu yang kerapnya becek, tetapi nyatanya yang dilakukan dosa. Gitu kan. Terus apakah kemudian kita berusaha dan akhirnya kita memenangkan? Enggak. Loh, terus piye Romo? Ayo kita baca. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu. Jadi Paulus sharing, aku biyen ki yo ngono kuwi. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging serta pikiran jahat. Jadi pada dasarnya kita orang-orang yang harus dimurkai. Kalau mengingat hidup kita masing-masing, menimbang diri kita, mestinya Allah murka pada kita. Mestinya Allah kecewa pada kita. Mestinya Allah menjauhkan diri dari kita. Orang sudi. Lihat, mestinya kan gitu. Tapi mari kita lihat, sama seperti yang lain. Ini poinnya. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Saya kira fair, nek tidak ada bantuan Allah, kita itu nyemplung neraka kabeh. Ya kan? Ini kan diceritakan begitu kan? Nek dari usaha kita, apa sih yang memampukan kita untuk bersatu dengan Tuhan, untuk menjadi milik yang dicintainya? Orang-orang, kita nggak punya modal untuk itu. Tetapi lihat, tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kuwi poinnya.
Kui poin kegembiraan, kui poin keselamatan, kui poin sukacita hidup. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Jangan pernah menyombongkan diri bahwa kita itu orang-orang yang suci. Karena nek tentang kesucian karepe becik ning sing ditindakake yo seringkali kegundelan kejahatan. Seneng misa ning seneng iki lunga kutha Semarang mergo aku wong desa Bedono, ya kan? Wah, Semarang sore-sore nanti habis ini ngopi ya, gitu kan? Sukacita. Kamu kok karepe misa ini gondelane itu. Aku ingin mampir ning kono, aku ingin ketemu orang itu. Nah, di dalam Kristus Yesus Allah telah membangkitkan kita dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Apa karena kita berjasa? Enggak. Begitu saja. Begitu saja Allah itu memanggil setiap orang. Dan kebetulan, bukan kebetulan, tetapi kita punya kerentek untuk mengamini iman itu, sehingga terjadilah keselamatan untuk Anda dan saya. Amin. Terus kita lihat. Dengan demikian Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu. Ini cerita ya. Keselamatan itu bukan hasil usahamu. Masa akhir dengan mongso kerja keras untuk selamat. Masa akhir nikmatilah hidup bersama Allah. Libatkanlah Allah dalam kesulitan-kesulitan. Bahkan dalam dosa-dosa yang berulang. Kalau saya aku kira sembahyang Tuhan, berilah aku karunia Roh-Mu yang menuntun aku dalam jalan imamat, supaya aku terus memurnikan pelayananku dalam ketulusan hati melayani. Kawit kapan itu tak sembahyang? Yo kawit puluhan tahun kepungkur. Apa yo saiki dadi rendah hati dan terus ora. Maka dari usaha saya pribadi saya tidak mungkin, tetapi biarlah Allah yang bekerja untuk saya, walaupun bahkan saya tidak merasakannya. Mudah. Sampai kapan saya berdoa itu? Ya kone aku ditimbali Gusti Allah. Allah akan menyempurnakan kekurangan kita. Enak toh? Ngono kuwi ngimani Gusti Allah. Ora ngono dosa terus. Ya pancen dosa ning awake dhewe punya Gusti Allah. Sing orang berdosa itu Tuhan mencari dan menemukan kita dan menebus. Lihat. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Ceklo ya. Ya. Jadi keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu. Dibaleni meneh lho. Men cetro panjenengan itu. Men kita itu plong, welo-welo. Jur seneng uripe, ngimani Gusti Allah, jur sregep memuji Gusti. Amin. Terus, maka jangan sampai ada yang memegahkan diri, enggak usah menyombongkan diri. Tetapi hidup yang penuh syukur, sukacita dan melayani. Wis. Sebab sesungguhnya kita itu ini penting. Perutusannya orang bujung seneng-seneng tok. Perutusannya berikut. Sebab sesungguhnya kita itu buatan Allah. Buatan Allah loh. Awake dhewe kita masing-masing itu buatan Allah. Itulah sisi karuniane ngeman. Bukae kok ora rame wis suwe ono apa ya? Mbok tolong ditakoki, ditelepon. Telepon radio kan ana sing cedak omahe ora ditiliki aja ana apa-apa. Kalau ternyata ternyata sakit, yuk kita kapan mengunjungi dan mendoakan. Sebab sesungguhnya kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bukan apa diciptakan? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengan menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus, sebagaimana Paulus malik grimbyang. Anda tahu nggak sih malik grimbyang? Mau nih melakukan ngulon, saiki ngetan iki malik grimbyang. Bukan mau melakukan ngulon jur mandek wis ora ngulon meneh. Enggak. Jadi malik grimbyang itu tadinya jalannya ke sana,
aku tidak kesana lagi. Tetapi malah kesana berkobar-kobar. Paulus yang menjadi penganiaya jemaat sekarang pembela dan pelindung dan pengembang kerajaan Allah. Maka kalau firman ini Anda amini, perintah Allah sekarang adalah aku itu milik Allah. Amin. Yuk sekarang tepuk dada kita, aku milik Allah. Yuk 1, 2, 3. Kurang seru, mantap yuk. Aku sangat dicintai Allah. Amin. Iya dong.